Selamat sore kawan-kawan. Kali ini kami akan memenuhi mata kuliah CRM, yaitu wawancara dengan perusahaan, yaitu Zona IT. Selamat sore Bang. Sore. Perkenalkan, namanya siapa Bang? Joko Susanto, bisa panggil Bang Jo ya. Ya Bang. Baik Bang, di sini kami ada beberapa pertanyaan untuk Abang di sini terkait Customer Relationship Management. Pertama gini Bang, bagaimana sih Bang sejarah pendirian perusahaan ini? Perusahaan ini dulu saya gawangi di tahun 2017. 2017 itu masih namanya pakai nama suka-suka Flyjo Pontianak dulu. Berjalannya belum ada namanya legalitas hukumnya. Dari 2017 saya merekrut kawan-kawan berapa orang, kan ada 4-5 orang, nanti berganti-ganti. Lalu masih dibilang namanya freelance ngambil ngeposting di sosial media untuk jasa pembuatan web. Jadi kami bergerak di bidang jasa pembuatan web, aplikasi dan support IT seperti itu. Jadi dari 2017 sampai 2022 itu kami freelance, masih legalnya belum ada. Jadi di tahun 2022 di bulan Desembernya itu saya memantapkan untuk melegalistaskan perusahaan ini atau nama ini yang sudah banyak dikenal orang, karena udah pelanggannya sudah ada berapa orang yang memerlukan legalitas dari perusahaan saya. Jadi di bulan Desember itu tahun 2022 saya legalitaskan dengan nama Zona IT Pontianak. Sampailah sekarang dengan nama Zona IT Pontianak. Tapi kalau di websitenya itu IT Pontianak. Jadi dikenal orang tuh IT Pontianak tuh lebih enak didengar daripada Zona IT. Tapi Zona IT itu untuk legalitas saja. Berarti ini yang sudah di jalur hukum kan untuk pembuatan CV itu tahun 2000-an ya? 22 Desember. Ya, berarti ini di bidang IT kan? Untuk back-end segala macam. Ya, back-end, front-end, semuanya, keamanan jaringan, marketing, IT juga itu kita layani. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Bang. Apa sih visi dan misi perusahaan Abang ini untuk Zona IT sekarang? Untuk visinya sih sama seperti konsultan IT yang lainnya, yaitu mendorong inovasi digital di Indonesia. Tapi saya khususkan di Kalimantan Barat dulu, karena kita harus mengembangkan inovasi digital di Kalimantan Barat itu, seperti itu, solusi IT yang canggih dan memenuhi kebutuhan bisnis di perusahaan seperti itu. Waktu untuk Zona IT sekarang ini cabangnya baru di Kalbar. Jadi semoga nanti berkembang, tapi untuk berkembang ini kan kita harus punya mitra dan relasi seperti itu. Jadi kita fokus untuk cari mitra dan relasi dulu seperti itu. Bisa jadi menjawab pakai Abang Jo ini? Tidak apa-apa. Soalnya biasa gitu. Bang Jo biasa orang yang manggil. Berarti depannya pasti ada pembukaan cabang di luar Kalbar? Insya Allah kalau berkembang seperti itu pasti kita tidak menutupi kemungkinan untuk membuka cabang, khususnya sekarang kan masih mainnya di Pontianak, Kuburaya dan yang dekatnya lah, sekitarnya lah. Untuk pertanyaan ketiga di sini, apa sih kebutuhan utama pelanggan pada perusahaan Zona IT ini? Kebutuhan utama pelanggannya itu yang pertama, aplikasinya sebenarnya berjalan. Gitu. Jadi kebutuhannya itu bagaimana pekerjaan secara manual yang dikerjakan biasanya secara Excel biasanya. Orang-orang biasanya pelanggan itu atau instansi atau perusahaan mengerjakan sesuatu laporan itu biasanya di dalam Excel manual. Jadi bagaimana Excel tersebut kita aplikasikan di dalam suatu aplikasi yang tidak perlu ribet, tidak perlu kita masukkan rumus-rumus, sekali klik bisa bekerja seperti itu. Jadi memudahkan sebenarnya pekerjaan mereka dan aplikasinya harus berjalan. Bisa untuk otomatisasi, ya seperti itu. Sebuah perusahaan. Iya seperti itu. Perusahaan, instansi dan perusahaan per orang seperti itu. Bisa untuk melihat integritasnya berjalan dengan. Nomor 4 Bang, di sini apa sih kebutuhan tambahan dari pelanggan? Biasanya kan banyak nih, kayak
untuk pelanggan nih banyak protesnya, tambahan segala macam, rusak nih desainnya gimana gitu. Untuk kebutuhan tambahan ya, kebutuhan tambahan kalau sudah biasanya di kita tuh pakai perjanjian kerja kan, perjanjian kerja ke ya biasanya yang banyaknya instansi pemerintah yang minta perjanjian kerja. Jadi sampai targetnya sampai mana kan, misalnya gitu kan. Ada kebutuhan tambahan. Kebutuhan tambahan ini biasanya muncul ketika berjalannya aplikasi tuh. Tapi kalau saya karena sering pengalaman itu, jadi sudah ada beberapa klien yang pasti ada kebutuhan tambahan itu pemeliharaan gitu. Jadi kita tetap memberikan tambahan fitur untuk pemeliharaan. Jadi berapa bulan setelah aplikasi itu berjalan kita berikan 6 bulan atau 3 bulan biasanya. Kalau misalnya budgetnya lebih tinggi, biasanya kita kasih diskon untuk 3 bulan pemeliharaan tambahan yaitu pemeliharaan tuh bukan membangun baru tapi menambahkan, mengedit atau mengamankan yang misalnya ada bocor atau mau lemah ataupun yang error tetap kita tangani seperti itu biasanya tambahan seperti itu. Berarti istilahnya ini sama kayak garansi, cuman ada kayak kita minta tambahan ini, cuman udah include dengan harga sebelumnya. Iya, itu garansi lah, bisa dibilang garansi. Pertanyaan selanjutnya Bang, siapa saja sih konsumen yang menjadi target perusahaan Tuna IT ini? Target pertama itu karena ada legalitas tuh ya target instansi pemerintah. Karena instansi pemerintah kan di tahun-tahun industri 4.0 ini kan, jadi dia memang semuanya tuh harus pekerjaannya itu harus yang manual menjadi digital gitu kan. Jadi target kita memang di instansi pemerintah, tapi tidak untuk kemungkinan kita juga bekerja sama dengan instansi perusahaan swasta ada juga seperti itu. Cuman swasta ini dia budgetnya lebih terang-terangan daripada instansi pemerintah gitu. Lebih banyak. Iya betul. Jadi target kita instansi pemerintah, perusahaan swasta dan perusahaan perorangan. Kayak UMKM juga kita bantu. UMKM kalau misalnya ada yang minta bantu untuk promosi atau profil aplikasi, profil perusahaan mereka ingin dibangun, kita bantu dengan budget yang lebih rendah lah. Kita membantu UMKM. Berarti biasa UMKM itu pakai website juga? Biasanya untuk marketing kan, marketingnya dia perlu adanya website untuk promosi seperti itu. Terus biasa saya mau nanya Bang, ini biasa untuk UMKM membuat website itu ada persyaratannya nggak gitu? Syaratnya paling lengkapi data mereka aja gitu. Dan kalau mau publish ya dia harus membayar harga untuk mempublish, kan ada berlangganan dan bayar jasa, tapi jasanya tidak sebesar jasa seperti di instansi perintah atau swasta, karena UMKM kan kita bantu. Kalau pemerintah kan besar betul. Semua provinsi pun pastinya pakai aplikasi itu, sedang UMKM satu. Karena instansi pemerintah harus perfect, ya. Kan. Jadi kalau UMKM-nya asal jalan saja, gitu. Dari pertanyaan selanjutnya Bang, siapa saja sih bisnis yang menjadi target perusahaan ini? Siapa saja target bisnisnya itu? Target bisnis ya. Tadi pelanggannya ya. Pelanggan target itu yang pertama itu ya instansi pemerintah ya tadi ya. Targetnya dari instansi pemerintah di berbagai dinas-dinas seperti ini balai ada balai perindustrian di setiap kementerian biasanya kan ada di sini. Biasanya tuh perusahaan atau instansi yang mempunyai pelanggan. Itu dia pelanggan. Jadi ada instansi pemerintah yang memiliki pelanggan. Pelanggan itu pasti seperti ini. Seperti contohnya perusahaan instansi pemerintahan untuk lab ada lab itu untuk pengujian limbah. Jadi terkadang mereka kan
pelanggan itu di seluruh Kalimantan Barat tuh di perusahaan-perusahaan industri seperti kelapa sawit. Terkadang itu kan jauh. Jadi mereka bagaimana cara mereka biar mereka tidak datang ke Pontianak untuk meminta permohonan pengujian. Itu. Jadi kita mudahkan melewati aplikasi online-nya, pelayanan online. Nah, itu salah satunya ada di balai besar di Pontianak, ada untuk pengujian limbah udara, angin, limbah udara, angin, sama air, cuaca enggak ya, air. Itu waktu ya, bersingkat waktu. Jadi yang orang daerah itu kan nggak perlu datang sini gitu. Dan sampelnya yang mereka harus uji tinggal antar saja pakai kurir gitu kan, JNT atau apa segala macam gitu. Jadi mempermudah pelanggan mereka lah. Jadi mereka lebih tertarik untuk menggunakan lab tersebut gitu. Gampang. Nah, itu instansi yang mempunyai atau perusahaan yang mempunyai pelanggan yang kita kejar. Misalnya kayak warung kopi juga kita kejar karena mereka kan banyak pelanggan. Kita juga ada aplikasi POS sebenarnya, cuma masih banyak kekurangan aplikasi POS kita untuk klien yang bergerak di bidang warkop ini, karena banyak kekurangan yang harus kita kembangkan, kita perbaiki lah seperti itu. Karena aplikasi di luar tuh Jawa tuh programmernya atau pengembangnya itu gila-gilaan. Nah, kalau kita di sini nih masih banyak belajar lah. Perlu banyak belajar lah. Karena yang jago-jago juga yang buat program di Pontianak juga, dia lebih sukanya di luar daripada di Pontianak, karena finance keuangannya atau pembayarannya itu lebih besar di Jawa daripada di Kalimantan Barat atau Pontianak sih. Jadi lebih milih di luar katanya pendapatannya lebih besar ya. Karena mungkin UMR sini kali bang ya. Iya, mungkin. Saya nak kali besar di Jakarta gitu kan. Kalau pertanyaan selanjutnya bang, apa sih target perusahaan ini bang untuk dalam tingkah lakunya gitu bang, ya, seperti dia ngikutin tren kah atau gimana kah gitu. Seperti kayak abang nih, dia ingin mesen jasa abang nih gara-gara apa, kayak tren sekarang kah atau memang untuk kebutuhannya kah atau gimana? Sebenarnya bermacam-macam sih pelanggan nih. Kalau yang saya sebutkan untuk di kategori instansi pemerintah itu dia memang untuk kebutuhan pekerjaannya. Nah, ada juga pelanggan yang mengikuti tren, ada juga seperti perusahaan yang startup seperti itu. Abang juga ada kerjaan bermitra lah, ibaratnya tuh dia nggak ngebayar tapi bermitra sama dengan perusahaan saya gitu kan, membangun sebuah startup. Kalau startup ini kan sebenarnya tren-trenan itu ada juga sih, dan ada juga untuk kebutuhan di instansi pemerintah itu, untuk kebutuhan mempermudah pegawainya biar nggak repot dalam segi laporan lah, misalnya laporan dan penginputan data. Di perusahaan swasta juga ada, tapi perusahaan swasta tidak banyak karena dia kan uangnya itu memang diatur sedemikian rupa kan. Kalau memang tidak perlu ya jangan, kalau misalnya perlu ya kenapa tidak. Berarti ini ya kayak orang mesen jasa abang nih, ada yang kayak untuk tren, ada untuk memang kebutuhan, ada untuk biar mempercepat waktu, ada macam-macam ya. Soalnya ini kan IT juga. Iya, karena IT ini ibarat jeleknya itu kuli sebenarnya, kuli bangunan gitu. Itu programmernya, tapi yang paling tinggi sebenarnya itu sistem analis sebenarnya. Sistem analis yang merancang dari awal sampai akhir. Bisa dibilang kalau buat rumah itu dia arsitekturnya. Kayak arsitekturnya, sistem analis kan. Di bawah sekali tuh di programmernya. Nah, kalau di atas programmer itu
pengembangan web. Pengembangan web itu ada dua jenis dia, di pengembangan, di pemrograman, dan juga dia security-nya, DevOps-nya. Jadi dua, jadi levelnya lebih tinggi. Di atas pengembangan web itu ada lagi sistem analis. Nah, sistem analis itu yang dicari-cari orang, dicari-cari perusahaan, karena bisa dibilang tuh pimpinan project lah sistem analis. Jadi dia ngerjain dari awal sampai akhir, dari desain sampai analisis segala macam. Iya. Dari analis kebutuhan sampai UI sama UX itu dia sistem analis. UX-nya sistem analis juga. Pun kalau misalnya perusahaan IT yang benar-benar perusahaan, dia tidak langsung lari ke programmer, dia kalau misalnya ada kendala dia lari ke sistem analis dulu, baru ke programmer langsung. Iya, itu. Habis dibuat pun masih juga sistem analis. Baik, Bang. Pertanyaan selanjutnya, Bang, di sini apa kelebihan dan kekurangan dari segmentasi perusahaan Abang ini? Kalau kekurangannya banyak. Abang sebutkan kekurangan dulu. Untuk kekurangan itu yang pertama, kurangnya SDM ya untuk meng-hire pelanggan gitu. Jadi kalau kita punya SDM, salah satunya promosi, lalu untuk menghadapi ke kliennya, seperti itu kan. Kekurangan satu SDM. Yang kedua, masih di SDM tapi belum adanya, kita masih full stack kalau dalam suatu pekerjaan. Itulah yang semua handle. Nah, ada sistem analis atau programmer ataupun yang UI UX-nya, sebenarnya itu yang harus diperbaiki di perusahaan. Berarti di satu perusahaan berapa orang? Biasanya setiap project kita langsung project. Kalau ada project itu 3 orang. Nah, kalau misalnya 3 orang nggak dapat ya 1 orang. Tergantung budgetnya. Kalau budgetnya kecil ya nggak bisa nih dibagi 3 nih, dibagi 1. Itulah kelemahan kita. 3 orang ini full stack. Full stack. Jadi itulah kelemahan. Kalau misalnya budgetnya besar dan pekerjaannya juga perlu teamwork, kita memang perlukan tim berapa orang. Sebenarnya itu minimalnya 4 orang. Sistem analis, UI UX-nya, programmernya itu ada 2, front end dan back end, jadi 4 orang. Jadi sistem analis itulah itu tidak boleh. Itu kelemahannya dari SDM, nggak bisa meng-hire orangnya. Dari tim nih, project Abang gitu ya. Lalu untuk ukuran kedua yaitu marketingnya, kurang marketingnya karena ini ya. Karena SDM juga, jadi kita sudah ada beberapa klien, jadi kita tidak berani untuk mengambil banyak klien gitu, karena kita kekurangan orang nih, gitu kan. Karena kenapa? Kita budget yang kita berikan di sini ini kecil, jadi programmer atau kerja yang kita rekrut juga bagusnya ke Jawa daripada sama gitu. Tapi untuk mencari pengalaman sih banyak, tapi kan untuk cari yang pekerjaan kita ini kan memang pekerjaan yang memang real, kebutuhan untuk kantor, perusahaan gitu, itu banyak kurang. Full stack lah. Kalau untuk kelebihannya karena kita kebanyakan klien kita tuh di Kalimantan Barat, jadi saya atau perusahaan saya itu lebih mudah dijangkau oleh instansi yang berada di Kalimantan Barat. Lalu mudah pemerintah untuk kenal kita. Iya, lebih kenal. Jadi kalau untuk ada apa-apanya tuh kita bisa langsung datang ke mereka. Misalnya pun di Sanggau itu juga pernah Sanggau atau di Pontianak misalnya ada kendala langsung. Lebih cepat lah gitu. Untuk kelebihannya saya pakai modal percaya sih. Jadi misalnya klien percaya saya juga percaya dengan dia. Modal itu kelebihannya sama-sama harus percaya. Lalu yang kelebihannya saya memiliki link teman-teman, sebenarnya teman-teman yang bergerak di bidang IT banyak, dan adik-adik tingkat yang
memang di bidang itu sebenarnya ada gitu banyak, karena memang kita jurusannya memang jurusan IT kan. Jurusan Sistem komputer di Untan, sistem komputer Untan. di MIPA ya. Di MIPA. Dan sekarang juga lagi nyusun tesis di S2-nya teknologi pendidikan. Jadi fokus ke pendidikan. Jadi bergerak di teknologi IT-nya untuk mengembangkan pendidikan. Jadi seperti itu. Dulu saya juga ada startup yang bergerak di bidang pendidikan. Jadi startup itu untuk membangun pendidikan yang lebih maju. Jadi sekarang sih udah kemarin ikut 1000 startup segala macam. Masuk 3 besar, dapat laptop. Kawan teman-temannya udah pada ini kan, pada nikah semua, udah sibuk-sibuk, akhirnya diturunkan sama yang lain. Udah tahu sekarang kurangnya kok di 3 doang kan. Pelajaran SDM ya sebenarnya lebih SDM. Kalau ada SDM-nya kita bisa lebih manage lah perusahaannya dengan baik gitu kan. Jadi lagi pula kita di sini pun lulusan IT pun agak kurang ya. Kurang pelajarannya, cuma agak kurang lulusannya. Orang-orang pun kayak jarang lulus dari situ. Kurang ada peminatnya gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya pasti adalah peminat dari sini yang banyak. Gampang. Coba pertanyaan selanjutnya Bang. Bagaimana perusahaan mengelompokkan pelanggan berdasarkan lokasi, usia, dan minat ya sih? Lebih ke minat dan lokasi sih. Kalau di perusahaan saya aja yang bergerak di bidang jasa IT atau konsultan IT itu lebih mengelompokkan di minatnya. Jadi minatnya nih misalnya aplikasinya minatnya maunya seperti apa, misalnya ini keluarannya laporan atau ini keluarannya orderan gitu, atau keluarannya stroke pembelian gitu. Lalu untuk lokasinya kan kita bedakan lokasi di Pontianak sama di Sanggau itu kita bedakan dari segi budgetnya, karena ada namanya akomodasinya, transportasinya. Tapi kalau Pontianak Tuburaya, Tompawa kita enggak, karena masih mudah terjangkau sih. Tapi kalau udah lari ke Singkawang, nah kita kelompokkan lagi itu ada akomodasinya. Lebih jauh Singkawang. Nah, sebenarnya kan Sanggau itu. Jadi di sini pastinya ada perbedaan harga lah. Perbedaan harga, lokasinya. Tapi kalau lebih sukanya itu di customer dari Pontianak ke atau luar Pontianak itu? Sukanya sebenarnya di luar Pontianak karena sekalian jalan-jalan. Iya. Kan? Sekalian jalan-jalan. Bisa tidak semua. Ya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya Bang. Bagaimana sih perusahaan Abang untuk memastikan segmentasi ini lebih berjalan dengan efektif? Yang pertama dia berjalan perusahaan atau apa? Perusahaan yang berjalan supaya efektif ke depannya. Lebih konsisten sih. Konsisten, lalu tetap kita harus mencari klien. Jadi jangan, kalau tahun ini setiap tahun harus walaupun hanya 1 atau 2 harus tetap ada kliennya gitu. Jadi biar kita tetap bisa mengembangkan dari segi IT kemampuan kita, karena pelanggan ini berbeda-beda ini kemauannya, sama berbeda-beda cara dia meminta jasa ke kitanya bermacam-macam. Jadi pelanggan itu modelnya ada yang harus kita tanggapi seperti apa itu bermacam-macam, tergantung dengan sifat aplikasi yang dia minta, aplikasi ataupun jasa yang diminta seperti apa. Jadi kita harus menyesuaikan apa yang mau. Karena ini kan konsumen ini kan raja kan, sama juga sih. Jadi kita harus menyesuaikan lah. Menyesuaikan. Tapi kita jangan terlalu bodoh lah misalnya dengan konsumen, tapi kita harus pandai atau memutar otak lah
untuk menghadapi pelanggan atau konsumen itu memang susah sebenarnya menghadapi konsumen tuh. Kalau cuma hanya beli jual kalau kayak di toko kan gampang, beli jual udah kasih barang. Tapi kita dengan mereka ini bekerja sama, proyek tuh paling minimal tuh 2 bulan. Satu bulan itu udah instan atau flash sekali sebenarnya. Itu 1 bulan itu sebenarnya lobbyingnya tuh lama. Maksudnya bisa ini ya. Masih pikirnya tuh lama, tapi minimal tuh proyek tuh 2 bulan. Kalau 6 bulan tuh udah memang standarnya gitu. Kalau misalnya maunya pelanggan nih pasti ada target biayanya nggak bang? Kayak misalnya mau pelanggan nih maunya besar-besaran gitu, pasti ada targetnya. Biasanya pelanggan tuh kalau perusahaan swasta mereka yang minta target biaya kita berapa, ini standarnya kita berikan. Tapi kalau instansi pemerintah dia ada anggaran sendiri yang sesuai dengan mungkin panduan mereka yang di pusat, kita tidak tahu, tapi kita harus menyesuaikan lah. Target segini dapat apa nih gitu kan. Misalnya mau bangun rumah sekian harga, ini cuma dapat WC ya nih, kayak gitu misalnya kotornya, kita harus menyesuaikan situ. Tapi kalau perusahaan swasta itu dia minta bangun ini udah jadi berapa target, kadang seperti itu. Jadi perbedaannya tuh pelanggannya ya jauh. Pemerintah lagi selektif lebih apa bilangnya lebih mendalam lah. Jadi dia biasanya ada per fitur bang. Kalau fitur ini ada isi ini, ada isi ini. Biasanya kita per fitur itu untuk perbaikan, lebih ke projectnya tuh udah sampai mana sih misalnya. Biasanya tuh bisa dihitung seperti itu lah, pakai fitur juga bisa. Kalaupun banyak fiturnya, satu fitur tuh rupanya panjang alurnya kan, itu lebih beda lagi gitu kan. Soalnya fiturnya nanti panjang lagi alurnya, fitur ini panjang lagi alurnya, kan harus beda. Ada tuh fitur ini cuma input ya, nggak perlu banyak alur yang kondisi-kondisi yang kita harus terjemahkan gitu kan. Itu lebih sulit kalau misalnya fitur yang hanya input mengeluarkan, input keluar. Itu lebih mudah daripada dengan yang fitur yang banyak kondisinya. Kondisi ini harus ada. Kalau misalnya kondisi A sama B seperti ini, harusnya jadinya seperti ini misalnya, kayak gitu. Saya kesulitan juga. Saya kesulitan. Untuk fitur lagi ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya bang, bagaimana sih bang cara perusahaan ini menilai pesaing gitu? Pesaing sesama ini ya, sama penggiat konsultan IT ya. Bagaimana cara menanggapi ya? Boleh juga sih menanggapi menilai pesaing kita. Kalau saya lebih gini ya, kalau menilai itu mereka kadang-kadang ada yang perusahaan IT yang berkembangnya pesat, mereka ada startup, lalu mitranya banyak. Itu sebenarnya dari segi kami di zona IT-nya itu sebagai motivasi dan sebenarnya kita sama-sama kayak mensupport. Memang kita belum ada komunitasnya, perusahaan yang bergerak di bidang itu belum ada, tapi kita saling kenal dengan orang-orangnya. Jadi kita saling support lah. Untuk selama ini sih mereka tidak ada yang main belakang atau tusuk-tusuk, enggak. Mereka saling support. Jadi saya juga pernah bekerja sama dengan perusahaan IT di Pontianak juga ada. Itu kami kolaborasi lah kan, mengerjakan satu proyek gitu. Jadi kita kalau di Pontianak atau Kalimantan Barat belum kelihatan yang main kotornya. Semuanya lebih ke support sama lebih memotivasi diri sendiri kan, kayak gitu. Lebih saling berkolaborasi ada dari efektif lah gitu. Kalau di kita juga ada berkolaborasi dengan PT di Jakarta. Dia ada kliennya yang
kliennya di Pontianak atau di Kalimantan Barat. Jadi kalau mereka menurunkan orang ke sini itu biayanya lebih besar daripada kita yang ngerjain di sini. Nah, karena akomodasi kan mereka ke sini udah pesawat berapa kan, belum lagi untuk penginapan dan perjalanan, belum lagi uang jasa honornya kan. Nah, bagus dia bermitra dengan perusahaan IT yang di Pontianak atau sekitarnya kan. Ada satu PT dia cukup besar, ada kliennya di sini, ya Starbucks, PT-PT Cina, ada bank Cina kemarin, lalu bank juga. Jadi saya sebagai support IT. Jadi support IT di perusahaan itu untuk kebutuhan, misalnya ada pemeliharaan nih kita terjun, tapi tetap komunikasinya terjaga. Misalnya dia minta apa nih, dikasihkan panduannya, kita kerjain gitu. Jadi mereka lebih hemat biaya daripada menurunkan orang-orang yang di Jakarta. Lebih dekat juga. Dan dia memang perusahaannya memang seperti itu kerjasamanya. Jadi setiap pulau tuh dia harus bekerja sama dengan perusahaan IT. Jadi pusatnya di Jakarta dia. Jadi gitu, aku kayak lebih memilih orang kita sendiri daripada orang lain. Iya, lebih dekat. Jadi itu sih. Kesempatan dari kita juga kan, Bang. Bagi-bagi rezeki lah sebenarnya. Apa lagi pertanyaan terakhir, Bang? Bagaimana sih Bang cara perusahaan mengidentifikasi sasaran pasar yang potensial? Gimana cara mengidentifikasi sasaran pasar yang potensial, berpotensi? Pertama itu yang saya bilang banyaknya pelanggan. Misalnya warkop kan, kita misalnya berbicara ke warkop ini banyak di Pontianak ini pelanggan. Sebenarnya itu ada yang beberapa warkop yang masih manual. Nah, itu sebenarnya sasaran kita kan. Sasaran mereka ini harus kerjanya secara biar nggak capek gitu kan. Tapi jangan kita buat aplikasi malah dia capek untuk menanggapi pelanggan, malah buat apa buat kita digital kan kalau malah buat repot. Nah, tapi terkadang ada juga human error. Terkadang aplikasi sebenarnya bisa dikerjakan dengan cepat, tapi penggunanya yang nggak bisa, yaitu human error. Sebenarnya itu sebenarnya perlu kita ajari. Lalu target instansi yang memang mereka masih belum digitalisasi. Nah, itu yang kita kejar targetnya. Jadi perusahaan atau instansi pemerintah yang harus menggalangkan namanya digitalisasi. Nah, itu kita kejar, kita targetkan. Kalau sudah dapat satu perusahaan, kita pegang tuh, walaupun pertama harganya kecil dulu, nggak apa-apa, nanti naik nanti bakal kita naikkan ke atas. Asalkan mereka sudah senang dan mereka tahu nih kemampuan kita dan hasilnya udah ada. Nah, kalau udah hasilnya ada, mereka udah percaya sama kita sedikit naikkan harga gitu. Berarti kita harus orang yang memberikan loyalitas kayak gitu. Nah, loyalitas, itulah kita beri percaya ke kita kan. Gitu sih. Bang, misalnya kalau abang lihat pasar potensial di sini, abang tuh langsung ngejar ke atau orang konsumen tuh ngejar gitu? Kalau pasar potensial harusnya tuh kita sih yang ngejar, tapi karena mungkin di Kalimantan Barat atau Pontianak ini lebih mereka yang ngejar kita. Lebih mereka yang ngejar kita karena ya itu susah cari tertentu ya. Jadi ini IT juga kan kadang-kadang mereka punya ide tapi cara mengimplementasikannya atau mengaplikasikannya susah, nggak tahu, jadi dia butuh kita. Itulah ya. Baik, gitu aja sih Bang wawancara dari kami. Mungkin abang ada pesan dan kesan untuk pesan ya, untuk pesan untuk pemuda yang belum lulus IT dan untuk kedepannya gitu. Untuk pesannya, kalau misalnya orang yang bekerja di bidang IT, apalagi mahasiswa yang semester akhir, kadang-kadang tuh cari dulu pengalaman di luar. Misalnya kuliah ada sedikit nih, kalau saya gitu, kuliah sedikit,
cari dulu pengalaman di luar, kita belajar dulu sama sedikit satu orang pelanggan. Jadi kita tahu nih nanti kalau udah kita pengen mempunyai perusahaan besar, kita sudah ada pengalaman sedikit nih, ya, orang bilang freelance lah. Jadi, tapi jangan takut buat kita langsung face to face sama pelanggannya, kliennya, seperti itu. Jadi kita belajar lah dari situ. Nah, nanti kalau sudah ada ijazah sebenarnya ataupun itu bisa jadikan modal. Lalu atau untuk yang kan banyak juga yang IT yang otodidak tuh, nah, itu teruslah belajar dan jangan malu dengan yang namanya sharing atau bertanya dengan teman-teman yang lain seperti itu, yang udah paham gitu. Karena guru yang baik itu sebenarnya selain kita belajar di sekolah ataupun di tempat kuliah ataupun membaca buku, tapi guru yang penting juga pengalaman di mana kita mengerjakan sesuatu atau menghadapi orang, itu guru yang paling luar biasa tuh. Salah satunya lah, bukan utama, tapi salah satu guru yang baik itu ya pengalaman, yang mengajarkan kita bagaimana harus seperti apa dan saat kita jatuh seperti apa, saat kita tinggi seperti apa gitu. Itu guru yang baik lah, salah satunya. Kalau tidak ada pengalaman susah, karena orang pekerjaan ini juga membutuhkan pengalaman. Ada pengalaman enggak 2 tahun lah, nah, seperti itu kan, portofolio. Jadi sebelum misalnya lebih high level atau naik level, cari dulu yang freelance dulu nih, kecil-kecilan gitu, dengan harga yang kecil-kecilan, tapi berikan hasil yang terbaik gitu. Jangan malu lah, dan harus berani gitu sih. Karena pesan dari abang kita, yaitu owner Zona IT atau Bapak Joko, di sini cukup sekian saja dari presentasi kami, Bang, atau wawancara kami. Terima kasih untuk wawancara kali ini, Bang. Terima kasih, Bang. Ya, sama-sama. Di sini kami ada juga ada sertifikat, Bang. Oh. Ada terima kasih untuk wawancara kami.